Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Udah lama saya nggak upload, teman-teman. Ini saya posisi sekarang ada di kantor kami ya, kantor KIS. Yang mana kantor ini memang sudah lama kita beli, cuman baru kita tempati ini sekitar hampir 6 bulan lah gitu ya, karena melihat dari kondisi dan juga kesempatan gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat ini posisi kantor saya, ini ruangan saya, dan di sebelah dan di bawah itu ada ruangan tim kita yang lain. Nah, kita bisa lihat ruangan saya. Agak cemung ya, coba sebentar. Agak cemung, coba. Ini kita bisa lihat, ini ruangan saya. Lumayan lah, cukup. Tadi habis makan siang tadi, baru dari meeting tempat lain juga. Bisa lihat ini ada pohon kaktus juga, ada kamera. Oke, jadi poin saya di sini adalah bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sedang galau dengan pekerjaan, jadi melamar pekerjaan di mana-mana sulit untuk dapat, lalu submit lamaran kemana-mana juga tidak ada yang memanggil. Itu jangan putus asa, karena memang cobaan apalagi untuk yang fresh graduate itu tidak mudah, membutuhkan waktu ya, membutuhkan juga kadang juga rezeki dan melihatnya kalau fresh graduate itu kan karena memang tidak ada pengalaman, meskipun dulu juga sambil kerja sambil kuliah itu juga tidak bisa menjamin, karena posisinya ketika kita lulus ya, misalkan S1 kita lulus fresh graduate itu tidak perusahaan yang menginginkan engineer ya, menginginkan engineer atau mereka ingin merekrut orang-orang baru ini, biasanya mereka yang kebanyakan membutuhkan yang berpengalaman. Kalau yang fresh graduate itu biasanya untuk mengisi pos-pos tertentu yang memang tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu yang spesialis, yang membutuhkan orang-orang berpengalaman. Nah, saya juga dulu kalau misalkan teman-teman, wah saya udah submit nih ke BUMN, submit ke swasta gitu ya, tidak ada yang menerima, itu jangan menjadi alasan teman-teman untuk tidak melanjutkan perjuangan. Jangan jadi putus asa ya, karena saya pun waktu itu saya coba submit ke BUMN ya, saya waktu itu submit ke PP, ke ADI, lalu ke Waskita, Wika dan sebagainya, itu tidak ada yang manggil. Nah, ini unik juga ya, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang saya email gitu kan, saya email tidak ada yang paling tidak wawancara lah ya, atau dipanggil lah gitu, dibalas emailnya tidak ada ya. Nah, waktu itu saya coba terima tawaran ya, waktu itu tawaran yang memang saya pertama kali kerja dan itu terakhir saya menjadi karyawan di situ. Itu saya coba untuk saya menjalaninya. Memang dibutuhkan sifat berbesar hati ya, berbesar hati, jangan menjadi tidak. Juga kita melihat teman kita yang berhasil, yang sudah berhasil di BUMN, sudah masuk di BUMN, sudah misalkan keterima di PNS ya, itu membuat kalian itu down ya, tidak, karena memang orang
itu beda-beda dalam memulai karir ya. Orang itu beda-beda start ya. Saya pun waktu itu percaya bahwa start boleh beda ya, cuman kita lihat siapa yang finish duluan, siapa yang paling terdepan. Jadi kayak balapan itu, kalau misalkan kayak Valentino Rossi untuk ketika kualifikasi dia di urutan ke-9 startnya, yang lainnya misalkan seperti Pedrosa di urutan kedua dan pertama, belum tentu Rossi finish di urutan ke-9 atau di belakangnya, belum tentu. Bisa juga menjadi menyalip-nyalip, bisa juga di nomor 1 ya. Jadi jangan putus asa. Kalian baru lulus, kalian mencari kerja, kalian di posisi yang kurang ya, di perusahaan yang kecil, misalkan perusahaan yang baru berkembang dan sebagainya, tapi kalian coba belajar semua, belajar yang dengan maksimal dan coba untuk menjadi seorang yang tidak harus bisa semua, cuman paling tidak ada 1-2 yang kalian spesialis, kalian kuasai ya, kuasai di bidangnya, di bidang kalian gitu. Saya dulu juga gitulah ya, saya submit gitu, tidak ada yang manggil, udah mungkin puluhan di JobsDB atau Jobstreet segala macam itu saya submit, tapi tidak ada yang manggil ya. Itu, dan saya coba di perusahaan yang pertama dan itu terakhir saya sebutkan menjadi karyawan tadi, saya coba untuk belajar di situ. Nah, dan alhamdulillah saya tidak masuk BUMN ya, tidak masuk dinas ya, tidak masuk ke PU, tapi PU, dinas dan BUMN itu yang sekarang justru menjadi rekanan ya, menjadi klien saya. Ya, jadi sudah diatur ya. Jadi Allah itu sudah mengatur apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau saya dulu pengennya ya, saya maunya ya di BUMN ya, besar ya. Dan waktu itu saya kan lulus teknik sipil dan struktur yang saya lulus, sudah pastikan saya menginginkan yang pertama saya dalam bekerja itu, kalau misalkan orang biasanya kan kerja itu kan mencari pengalaman, pokoknya banyak ya, mencari lulus ya, cari pengalaman gitu. Kalau saya enggak, saya mencari duit ya, jadi saya butuh pekerjaan dengan gaji besar meskipun itu sulit atau gimana, saya mencari duit. Yang kedua adalah saya mencari pengalaman baru ya, karena saya butuh duit ya, jadi saya kerja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saya butuh pengalaman, ya jangan, ya nggak gitu juga ya. Kerja cari duit gitu kan, baru yang lain-lain gitu kan mengikuti. Nah ini jadi kita sambil bergerak ya, ini sambil lihat kantor saya. Nah ini kita duduk di sini. Ini biasanya saya menerima tamu di sini. Nah, tamu kalau misalkan hanya 1 atau 2 orang, ya. Ini saya pakai vlog aja. Di situ sih ada kamera nih. Ada kamera. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita pakai vlog aja. Apa? Oke. Nah, jadi intinya adalah itu. Jadi kalau misalkan sudah submit sekali, 2 kali tidak ada yang manggil, terus coba. Dan saran saya pendekatannya gini, kalau misalkan udah mencoba untuk mendaftar perusahaan-perusahaan besar tapi tidak ada yang menerima, coba untuk lebih ke relasi atau link yang memang sahabat kalian atau teman kalian yang sudah bekerja di situ, apakah coba ditanya apakah ada penerimaan atau gimana. Ya mungkin itu menjadi salah satu cara selain kalian online untuk ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Karena pengalaman saya kalau misalkan online itu jarang sekali orang dipanggil ya, kecuali orang itu tersebut qualified atau bejo atau cair lah atau rezeki gitu ya. Nah itu. Tapi kalau misalkan ke teman kan biasanya mereka merekomendasikan nih gitu kan. Nah jadi itu, posisi saya saat ini ibaratkan saya sebut ditolak ya. Dulu saya submit tidak ada yang melamar, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menerima. Dan pada kenyataannya di tahun ketiga saya kerja itu, tahun pertama saya lulus gitu kan, saya langsung submit sampai beberapa, tidak ada yang memanggil. Tahun ketiga saya membangun QS,
konsultan itu, dan itu justru yang saya submit, saya mau mengelamar menjadi karyawan di situ, itu menjadi klien saya yang alhamdulillah sampai saat ini menjadi langganan lah, kita menjadi vendornya mereka dan menjadi langganan. Bisa saya sebutkan banyak, beberapa BUMN besar juga ada, dan juga dinas PU juga, dan dinas-dinas lain ya, itu juga banyak ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa sedih, apalagi yang lulusan COVID katanya, itu lulusan COVID itu ada juga yang bilang, waduh bang, saya lulusan COVID nih katanya. Jadi lulus wisuda di waktu COVID, nah di waktu yang bisa disebut tidak tepat. Ya ini ada seninya lah ya, jadi ada seninya, tidak bisa kita memilih kita kapan lulus, dan juga kita tidak bisa memilih, ini kan seperti musibah yang dialami semua orang sekarang ini ya kan, dan gimana kita menyikapinya aja gitu. Nah pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap semangat buat teman-teman yang baru lulus, baru coba mencari submit pekerjaan, dan juga yang di PHK mungkin ya, di PHK ini mungkin ini cara Allah untuk kalian supaya menjadi entrepreneur ya, menjadi freelancer, entrepreneur, untuk menjadi pengusaha gitu, mengikuti jejak yang lain ya, bisa juga mengikuti jejak saya dan bisa lebih baik lagi gitu kan ya, untuk kita mencoba untuk ya berusaha gitu ya, berusaha. Tidak harus kalian memulai usaha itu kalian harus langsung besar, nggak bisa begitu, karena memang harus usaha itu dari kecil dulu, dari kitanya dulu gitu kan. Dan saya kan dulu juga kan saya sendiri gitu kan, sendiri, terus saya ada rekan gitu, kita kerjasama, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah beberapa tim orang yang kita sama-sama di satu payung QS ya. Dan alhamdulillah sekarang QS kan tidak hanya konsultan, kita juga ada anak-anak perusahaan lain di grup QS Group, itu seperti kontraktor spesialis, lalu ada konsultan khusus MEP, Mechanical Electrical Plumbing, terus konsultan di perizinan dan engineering, lalu juga untuk IT company ya, IT company, dan lain sebagainya yang akan kita buat lagi, kita create ya ke depannya ya, karena masih ada waktu, kita road to 10 years. Jadi kita perjalanan ke 10 tahun akan datang, next 10 years. Kita bismillah kita bisa menjadi perusahaan insya Allah multinasional di Indonesia. Oke. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya, komen di bawah kira-kira curhatan-curhatan kalian, kendala-kendala kalian waktu dulu ngelamar kenapa nggak dipanggil, atau memang ada juga teman-teman yang lamar dipanggil, itu coba kasih tahu teman-teman yang lamar susah ini gitu kan, yang nggak dipanggil ini ya, coba kasih tahu gimana sih langkah-langkahnya supaya bisa diterima. Saya salut lah kepada teman-teman yang ngelamar diterima di BUMN yang saingannya puluhan ribu ya, atau ratusan ribu bahkan, atau jutaan mungkin ya kan, yang diterima hanya belasan orang atau puluhan orang saja gitu ya. Nah itu hebat ya, artinya sudah disaring lolos gitu kan. Kalau orang sipil itu lolos saringan 200 itu. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu saya di video selanjutnya. Salam berbagi.